Aloha Genius, kembali lagi bersama kakak di Rumah Belajar Genius. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar pelajaran IPAS, Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Pancasila kelas 5 Kurikulum Merdeka. Kita akan belajar IPAS pada bab 5 Kurikulum Merdeka, yaitu cara tubuh manusia bekerja pada sistem pencernaan dan sistem pernafasan. Apa saja ya yang akan kita pelajari pada bab ini? Yang pertama, kita akan belajar sistem pernafasan. Kemudian kita juga akan belajar sistem pencernaan. Yang ketiga, kita akan latihan soal bersama. Nah, pada sistem pernafasan, mari kita belajar bagaimana tubuh kita bernafas. Apakah Genius pernah bernafas? Tentunya bernafas ya. Bernafas merupakan salah satu ciri khas makhluk hidup. Kegiatan bernafas kita lakukan dengan menghirup dan menghembuskan udara. Nah, bernafas adalah kegiatan yang menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Jadi udara yang kalian hirup adalah oksigen, sedangkan yang kalian hembuskan disebut sebagai karbon dioksida. Nah, apa pentingnya oksigen untuk tubuh kita? Oksigen diperlukan oleh tubuh untuk menghasilkan energi untuk bermain, energi untuk belajar, dan energi untuk bergerak tentunya. Kemudian karbon dioksida dan uap air merupakan sisa proses bernafas. Tak heran jika Genius melakukan percobaan bernafas di depan cermin, maka akan terlihat nih ada uap air yang ikut keluar. Hal ini disebabkan karena uap air merupakan salah satu zat sisa pada sistem pernafasan. Yuk kita mengenal organ-organ pernafasan manusia. Yang pertama ada hidung, kemudian mulut, kemudian ada trakea, selanjutnya ada paru-paru, dan yang terakhir diafragma. Perlu kita ketahui bersama Genius, paru-paru adalah alat pernafasan utama manusia. Nah, kita mengenal lebih jauh yuk organ-organ yang ada pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama, kita kenal tadi hidung. Ternyata di hidung terdapat dua bagian, yaitu ada bagian rambut hidung yang berfungsi menyaring debu dan juga ada lendir yang berfungsi menyesuaikan suhu udara yang masuk. Selanjutnya ada mulut. Ternyata kita bisa bernafas loh dengan mulut. Mulut bisa kita gunakan untuk bernafas dalam keadaan tertentu ya Genius. Salah satunya ketika kita menyelam. Kemudian tadi kita kenal bahwa paru-paru merupakan alat pernafasan utama bagi manusia. Nah, apa saja bagiannya? Yang pertama ada bagian trakea atau kita sebut juga sebagai tenggorokan. Trakea ini terdiri atas faring dan juga laring. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus adalah cabang dari trakea, disebut sebagai cabang tenggorokan. Nama lain trakea adalah tenggorokan. Nah, di setiap bronkus terdapat juga ujung-ujung atau percabangan lainnya. Kita sebut sebagai bronkiolus. Nah, di ujung bronkiolus inilah terdapat alveolus. Dan alveolus sendiri berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, bagaimana sih cara manusia bernafas? Kita tahu bahwa ketika bernafas ada dua kegiatan yang kita lakukan, menghirup dan menghembuskan. Menghirup kita sebut juga sebagai inspirasi, sedangkan menghembuskan sebut juga sebagai ekspirasi. Bagaimana proses inspirasi itu berlangsung? Yang pertama, rongga dada kita akan membesar. Ketika rongga dada kita membesar, maka udara yang masuk ke dalam hidung akan masuk ke dalam tubuh lagi. Nah, sebelumnya di dalam hidung akan dilakukan penyaringan dan penyesuaian suhu tubuh oleh rambut hidung dan juga lendir. Selanjutnya, udara tersebut akan disaring oleh rambut dan lendir, kemudian paru-paru kita akan mengembang. Nah,
ketika paru-paru mengembang, maka udara akan masuk ke dalam paru-paru, membuat paru-paru kita akan berjalan menuju alveolus. Di alveolus lah oksigen akan diserap dan juga karbon dioksida akan dikeluarkan. Selanjutnya, bagaimana proses ekspirasi? Proses ekspirasi dimulai ketika rongga dada kita mengecil. Ketika rongga dada kita mengecil, maka paru-paru kita juga akan mengempis. Saat paru-paru kita mengempis, maka udara sisa, yaitu karbon dioksida, akan keluar melalui saluran pernafasan dan nanti dikeluarkan melalui hidung. Itulah proses pernafasan manusia, meliputi inspirasi dan ekspirasi. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai gangguan dan penyakit pernafasan apa saja yang bisa menyerang manusia. Yang pertama ada flu. Siapa nih di antara jenius semua kalau musim hujan atau habis main hujan-hujanan langsung terserang flu? Apa sih flu itu? Flu itu adalah sebuah gangguan sistem pernafasan yang disebabkan oleh virus influenza yang akan mengakibatkan penderitanya mengalami gangguan pernafasan disertai hidung tersumbat dan juga mengeluarkan lendir berlebih. Selanjutnya ada COVID-19. Pada tahun 2020 terjadi sebuah pandemi yang kita sebut sebagai pandemi COVID-19. COVID-19 disebabkan oleh sebuah virus yang kita sebut sebagai virus corona. Kemudian ada bronkitis. Bronkitis ini merupakan peradangan yang terjadi pada bronkiolus. Nah, selanjutnya ada juga asma. Asma disebabkan adanya penyempitan saluran pernafasan sehingga membuat penderitanya kesulitan untuk bernafas. Kemudian ada juga tuberkulosis. Tuberkulosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dan yang terakhir ada kanker paru-paru. Kira-kira apa ya penyebab dari kanker paru-paru ini? Ternyata kanker paru-paru dipicu oleh kebiasaan merokok. Hindari ya asap rokok karena asap rokok juga akan memicu kanker paru-paru pada orang yang tidak merokok atau kita sebut sebagai perokok pasif. Selanjutnya kita akan belajar sistem pencernaan. Apa saja ya organ pencernaan kita? Sebelum itu kita kenalan dulu dengan yang namanya pencernaan. Tubuh kita memerlukan makanan untuk mendapatkan nutrisi. Nutrisi itu apa sih Kak? Nutrisi itu meliputi karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Nah, nutrisi inilah yang digunakan untuk memperoleh energi. Energi yang genius gunakan untuk bergerak, belajar, dan bermain. Nah, bagaimana tubuh bisa mendapatkan nutrisi dari makanan? Makanan akan diproses terlebih dahulu pada sistem pencernaan dan kemudian bisa menghasilkan nutrisi yang nantinya akan diserap oleh tubuh. Apa saja ya organ pencernaan manusia? Organ pencernaan manusia meliputi yang pertama ada mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, usus besar, usus halus, dan anus. Yuk kita kenalan lebih lanjut bagian-bagian pada sistem pencernaan manusia. Pencernaan dimulai dari organ mulut. Di organ mulut ini terdapat gigi dan lidah. Makanan yang masuk pada mulut akan dihancurkan dulu oleh gigi kita yang kemudian dicampurkan oleh lidah. Pencernaan ini dinamakan sebagai pencernaan mekanik. Selain itu, makanan juga dicerna oleh enzim. Enzim yang kita sebut enzim tialin. Nah, pencernaan oleh enzim kita kenal sebagai pencernaan kimiawi. Selanjutnya, makanan yang sudah dicerna pada mulut akan masuk ke kerongkongan. Pada kerongkongan terjadi gerak yang kita sebut peristaltik, yaitu gerakan mendorong makanan ke lambung. Selanjutnya, pada lambung terjadi sebuah pencernaan mekanik oleh otot lambung. Makanan akan diremas-remas oleh otot lambung. Selain itu, makanan juga dicerna secara kimiawi oleh beberapa enzim, diantaranya enzim pepsin, renin, dan juga asam lambung.
Makanan yang sudah menjadi cukup halus akan masuk ke usus halus. Di dalam usus halus inilah sari-sari makanan atau yang kita sebut sebagai nutrisi akan diserap. Selanjutnya, pada usus besar terjadi juga sebuah penyerapan. Namun penyerapan yang dilakukan adalah penyerapan air. Selain itu, sisa-sisa makanan yang ada akan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli atau bakteri E. coli dan nantinya akan dikeluarkan melalui saluran pengeluaran yang disebut sebagai anus. Kemudian, apa ya gangguan sistem pencernaan yang bisa menjangkit atau bisa terjadi pada manusia? Yang pertama ada MAH. MAH ini adalah penyakit yang sering terjadi di manusia. Ternyata MAH ini terjadi karena meningkatnya asam lambung yang disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur. Jadi, untuk menghindari MAH, jenius harus makan dengan teratur. Selanjutnya ada sembelit. Ketika jenius tidak suka makan sayur, maka jenius akan terserang penyakit ini. Sembelit adalah gangguan pencernaan yang mengakibatkan penderita kesulitan buang air besar disebabkan oleh kurangnya makanan berserat. Makanan berserat itu banyak sekali kita dapatkan di sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi jangan lupa makan sayur dan makan buah ya. Selanjutnya ada diare. Diare terjadi ketika kita terlalu sering buang air besar akibat adanya kuman yang masuk bersama makanan. Untuk mencegahnya, jenius jangan lupa untuk cuci tangan sebelum makan. Karena kita sudah belajar tentang organ-organ pernafasan, mekanisme pernafasan, dan pencernaan manusia, yuk kita latihan soal. Jenius bisa jawab sendiri ya dengan pause videonya. Yang pertama, soal pertama, pada sistem pernafasan manusia, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi di A. hidung, B. trakea, C. bronkus, D. alveolus. Nomor 2, gangguan sistem pernafasan akibat infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis adalah A. TBC, B. kanker paru-paru, C. pneumonia, D. influenza. Nomor 3, penyerapan sari-sari makanan terjadi di bagian A. mulut, B. usus halus, C. usus besar, D. anus. Nomor 4, enzim pepsin dan enzim renin terdapat pada bagian A. mulut, B. hidung, C. lambung, D. usus halus. Nomor 5, Avo tidak suka makan sayur. Avo akan mudah terserang penyakit A. MAH, B. diare, C. diabetes, D. sembelit. Pelajaran yang kedua yang akan kita pelajari adalah Bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka Bab 5. Kita akan belajar mengenai singkatan dan akronim. Apa saja ya yang akan kita pelajari pada bab ini? Yang pertama akan belajar singkatan, yang kedua akronim, dan yang ketiga kita akan latihan soal bersama. Yang pertama, singkatan. Apa sih singkatan itu? Apakah jenius sering menemukan kata-kata yang kita sebut sebagai singkatan? Singkatan merupakan hasil ringkasan huruf atau gabungan huruf. Jadi sebuah kata-kata atau terdapat beberapa kata, kita ringkas hurufnya atau gabungan hurufnya sehingga membentuk sebuah kata baru. Seperti sekolah dasar, kita singkat dengan SD. Kemudian madrasah ibtidaiyah, kita ambil huruf pertama pada kata pertama dan huruf pertama pada kata kedua, M dan I menjadi MI. Selanjutnya kartu tanda penduduk, kita singkat dengan KTP. Kemudian ada rukun tetangga, kita ambil huruf pertamanya menjadi R. Selanjutnya ada kartu keluarga, kita singkat sebagai KK. Nah, selanjutnya ada akronim. Apa ya bedanya akronim dengan singkatan? Akronim adalah kependekan yang berupa gabungan suku kata. Gabungan suku kata tersebut membentuk kata baru. Apa bedanya? Yuk kita lihat. Nah, contohnya telepon seluler. Kalau pada singkatan tentunya kita singkat sebagai TS. Nah, tidak boleh seperti itu pada akronim. Kita akan membuat akronimnya menjadi ponsel. Selanjutnya ada Jawa Tengah. Tidak kita akronimkan menjadi JT, tapi menjadi Jateng. Kita ambil gabungan suku katanya. Kalau Sumatera Selatan kita akronimkan menjadi, ya benar, Sumsel.
Kalau dalam jaringan menjadi daring. Kalau Kalimantan Barat menjadi Kalbar. Sudah bisa kan Genius? Untuk mempermudah Genius memahami singkatan dan akronim, yuk kita latihan soal bersama. Yang pertama, tentukan singkatan dari kata-kata berikut. Yang pertama, sekolah menengah pertama. Kedua, sekolah menengah atas. 3. Surat izin mengemudi. 4. Kartu Indonesia Pintar. Dan 5. Komisi Pemberantasan Korupsi. Ingat, kalau singkatan, ambil huruf pertama pada setiap katanya. Selanjutnya, tentukan akronim kata berikut. Yang pertama, Sat Kesehatan Masyarakat. 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Sulawesi Utara. Keempat, Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Ingat ya Jenius, kalau akronim kita bisa mengambil gabungan suku kata, bukan huruf pertama pada setiap kata ya. Pelajaran yang ketiga adalah Pendidikan Pancasila kelas 5 Kurikulum Merdeka bab 3. Pada bab ini kita akan belajar materi menghargai keragaman di Indonesia. Wah, Indonesia merupakan salah satu negara dengan keragaman yang melimpah di dunia kita. Nah, Indonesia tentunya terdiri dari berbagai pulau ya, Jenius. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam dan budaya yang melimpah. Banyak sekali kekayaan alam kita seperti bentang gunung, danau, sungai, dan lain sebagainya. Apalagi budaya kita memiliki kebudayaan yang sangat melimpah, mulai dari suku, tari-tarian, makanan daerah, dan juga pakaian daerah. Nah, Indonesia terdiri atas berbagai macam keragaman. Nah, pada bab ini kita akan belajar keragaman-keragaman apa saja ya yang ada di Indonesia. Yuk, kita mari belajar keragaman di Indonesia. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, faktor penyebab keragaman. Yang kedua, bentuk keragaman di Indonesia. Yang ketiga, keuntungan adanya keragaman. Dan yang keempat, kita akan latihan soal bersama. Yang pertama, kita akan belajar mengenai faktor penyebab keragaman di Indonesia. Kita akan mengenal berbagai faktor yang menyebabkan keragaman. Apa saja ya faktor-faktor yang menyebabkan keragaman di Indonesia? Yang pertama adalah letak geografis Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Selain itu, kita juga terletak di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oleh karena letak geografis kita menjadi jalur perdagangan internasional. Kok bisa Kak? Karena letaknya yang strategis nih Genius. Terletak di antara dua benua yang besar, kemudian samudra-samudra yang besar, membuat banyak sekali perdagangan yang melewati Indonesia. Selanjutnya adalah interaksi dan akulturasi. Karena adanya perdagangan internasional yang membuat banyak sekali orang-orang atau masyarakat mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, terjadinya sebuah interaksi yang erat. Interaksi merupakan hubungan ya, dan interaksi ini terjadi dalam jangka panjang sehingga membuat adanya akulturasi atau percampuran budaya, baik budaya asing dengan budaya Indonesia atau budaya Indonesia dengan budaya Indonesia lainnya, sehingga memunculkan keragaman budaya. Selanjutnya ada kondisi alam. Indonesia memiliki banyak sekali kekayaan alam. Kondisi alam yang beragam membuat sumber daya melimpah sehingga terdapat keragaman mata pencaharian, kebiasaan, dan pakaian masyarakat. Selanjutnya ada penerimaan masyarakat. Terdapat daerah-daerah yang cepat sekali menerima perubahan. Ada juga loh daerah yang tidak mudah terpengaruh sehingga kebudayaannya masih sangat asli. Contohnya masyarakat Baduy di Banten. Yang kedua adalah bentuk keragaman. Apa saja ya
keragaman yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali keragaman. Nah, keragaman yang pertama adalah keragaman agama. Terdapat 6 agama yang diakui oleh pemerintahan Indonesia. Apa saja ya? Yang pertama ada Islam. Yang kedua ada Kristen. Yang ketiga, betul sekali, Katolik. Yang keempat ada Buddha. Yang kelima ada Hindu. Dan yang keenam adalah Konghucu. Ini merupakan 6 agama yang diakui di Indonesia. Meskipun berbeda-beda, kita tetap harus saling menghargai ya, jenius. Selanjutnya adalah keragaman suku bangsa. Indonesia memiliki ratusan suku bangsa. Suku bangsa adalah kelompok masyarakat yang memiliki ciri fisik dan budaya yang sama. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki ciri fisik yang berbeda. Suku-suku di Indonesia diantaranya ada suku Betawi, kemudian ada suku Madura, selanjutnya ada suku Jawa, ada suku Dayak, suku Asmat, dan suku Melayu. Selain keragaman suku bangsa, kita juga memiliki keragaman rumah adat. Di Indonesia, rumah adat disebut sebagai rumah yang dibangun sesuai ciri khas dan budaya suatu masyarakat di daerah tertentu. Setiap suku bangsa memiliki rumah adatnya masing-masing. Bentuk rumah adat setiap daerah pun berbeda-beda karena dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Apa saja ya rumah adat yang ada di Indonesia? Yang pertama ada rumah kebaya, selanjutnya rumah honai, keempat ada Imah Parahu Kemurep, ada juga rumah Krong Bade, selanjutnya ada rumah Joglo, dan ada juga rumah Musalaki. Selanjutnya kita akan belajar apa ya keuntungan yang kita dapat dengan adanya keragaman di Indonesia. Keuntungan yang kita dapat dari keragaman di Indonesia diantaranya yang pertama memperluas pengetahuan. Dengan mempelajari budaya di Indonesia yang beragam, maka pengetahuan kita akan bertambah. Semakin banyak kita mempelajari budaya, maka semakin luas pula pengetahuan kita. Selanjutnya akan menjadi objek wisata. Keragaman budaya di Indonesia dapat menjadi objek wisata yang menarik serta menghasilkan devisa negara. Banyak sekali turis-turis mancanegara yang tertarik untuk berkunjung di Indonesia karena menurut mereka banyak sekali wisata-wisata, baik wisata alam dan wisata budaya yang bisa dikunjungi. Kemudian bisa membuka peluang usaha. Dengan adanya wisatawan yang banyak mengunjungi Indonesia, maka akan menciptakan peluang usaha bagi masyarakat di sekitar objek wisata tersebut. Selanjutnya, bisa menjadi sarana pemersatu bangsa. Rasa cinta pada budaya bangsa akan mempererat persatuan dan akan menghindari kita dari perpecahan. Setelah belajar berbagai macam materi mengenai keragaman, yuk kita berlatih soal mengenai keragaman di Indonesia. Yang pertama, soal pertama. Di bawah ini yang tidak termasuk faktor keragaman di Indonesia adalah A. Penerimaan masyarakat, B. Interaksi dan akulturasi, C. Penjajahan, D. Kondisi geografis. Nomor 2. Indonesia memiliki keragaman agama. Terdapat 6 agama yang diakui oleh Indonesia. Di bawah ini pasangan agama dan rumah ibadah yang tepat adalah A. Kristen di vihara, B. Katolik di pura, C. Hindu di kelenteng, atau D. Buddha di vihara. Nomor 3. Keragaman di Indonesia memiliki berbagai keuntungan, diantaranya A. Sarana menjajah bangsa lain, B. Menambah pengetahuan, C. Peluang kerusakan, D. Potensi perpecahan bangsa. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran selanjutnya. Follow juga akun Instagram kami di @rumaHbelajarGenio dan @kakakgenio.
Follow juga akun TikTok kami di @kakakgenio untuk mendapatkan tips and trik cara cepat mengerjakan soal. Sampai jumpa. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya.